Ya, mari kita satu di dalam doa. Kami percaya bahwa Engkau yang mengenal setiap hati kami, di mana setiap kami, Tuhan, rindu untuk mengenal Engkau pribadi yang begitu mengasihi kami. Saat ini, Tuhan, kami akan belajar tentang Engkau. Mari Tuhan akan menolong setiap kami, biarlah kami boleh mengerti di dalam terang kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya dapat memuaskan pengetahuan kami, tapi kami boleh dipuaskan melalui hati kami yang melihat betapa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau yang telah memilih kami, dan Engkau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam waktu ini, biarlah kami boleh mengerti bagian firman-Mu, dan tolong juga sertai hamba-Mu yang siap untuk menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana di dalam pembinaan iman kita sepanjang bulan September ini, di mana kita akan mempelajari tentang teologi kontemporer atau teologi modern, gitu. Tapi memang ada satu minggu di mana nanti kita tidak akan membahas tentang bagian dari teologi modern itu atau teologi kontemporer itu. Bapak Ibu masih ada yang mengingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Salah satu yang telah terjadi di dalam sejarah dalam teologi, yaitu teologi. Ada yang masih mengingat? Liberal. Waduh, Loh Sufani masih mengingat. Oke, terima kasih. Berarti nggak sia-sia ya, 2 jam mendengarkan. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang salah satu kelanjutan dari apa yang terjadi dalam sejarah, yaitu tentang neo-ortodoksi, gitu ya, neo-ortodoksi. Nah, mungkin sebagian besar dari kita pada malam hari ini yang melihat publikasi pembinaan iman, ketika melihat neo-ortodoksi, apa itu? Nggak punya gambaran sama sekali. Berbeda dengan tema minggu yang lalu, teologi liberal gitu ya. Mungkin kita akan langsung memikirkan, oh ya, teologi yang melenceng, teologi yang bebas, teologi yang selama ini berbeda dengan apa yang kita pelajari atau telah kita dengar. Lalu, bagaimana dengan neo-ortodoksi? Bagaimana dengan neo-ortodoksi yang akan kita pelajari malam hari ini? Saya harap walaupun kita baru pertama kali mendengar tentang neo-ortodoksi ini, kita nggak langsung bingung, kita nggak langsung ngerasa, aduh kayaknya bakal berat ini, kayaknya nggak akan membawa suatu berkat di dalam diri kita. Jangan begitu ya. Kita percaya bahwa apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini pun akan membawa berkat rohani dalam diri kita, dan saya berusaha untuk menyederhanakannya, gitu ya. Saya berusaha untuk menyederhanakan karena yang hadir pada malam hari ini dalam pembinaan iman, saya sadar bahwa ada yang dari usia muda, dari usia dewasa, bahkan usia lanjut, gitu ya, dari cara berpikir yang berbeda-beda. Di mana neo-ortodoksi ini merupakan dibalik neo-ortodoksi ini adalah orang-orang yang dapat dikatakan para filsuf, para teolog-teolog yang sangat luar biasa dan sangat susah untuk kita dapat memahami cara berpikir mereka, gitu ya. Saya pun ketika mempersiapkan ini membacanya berulang-ulang, gitu ya, karena cara berpikir para filsuf itu sangat susah, gitu ya, untuk dimengerti. Tetapi saya mencoba untuk membawakannya, membagikan apa yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini untuk setiap jemaat Tuhan. Kalau kita membuka di dalam Google gitu ya, ini kita mengetikkan neo-ortodoksi. Mungkin ketika baca temanya pun waktu hari Minggu atau dalam publikasi, Bapak Ibu ada yang sudah mulai mencari tahu apa sih itu neo-ortodoksi gitu ya. Mulai mengetikkan neo-ortodoksi, apa yang muncul gitu ya. Maka di paling atas Wikipedia akan memberikan satu definisi buat kita. Satu definisi buat kita, yaitu nama bagi gerakan dalam aliran Kristen Protestan pada awal abad 20 yang amat mempengaruhi kekristenan pada waktu itu. Jadi, kita dapat langsung menyimpulkan bahwa neo-ortodoksi adalah sebuah gerakan dalam kekristenan yang mana itu muncul dari mulai dari abad awal 20, dan ini sangat mempengaruhi kekristenan mulai pada waktu itu, begitu. Dan kalau kita lihat
Dan kalau kita lihat dari pengertian katanya gitu ya, neo dan ortodoksi. Neo ortodoksi terdiri dari dua kata, neo dan ortodoksi. Apa pengertiannya? Neo artinya baru, ortodoksi artinya ajaran yang benar. Jadi kesimpulan sederhananya bahwa neo ortodoksi adalah ajaran benar yang baru ditemukan. Apakah benar demikian? Nanti kita akan lebih lanjut melihatnya gitu ya. Apakah neo-ortodoksi itu merupakan ajaran benar yang baru ditemukan? Kita akan melihat selanjutnya adalah kalau tadi dikatakan bahwa neo-ortodoksi itu muncul di awal abad ke-20, sebenarnya apa yang terjadi dari gerakan ini, gerakan neo-ortodoksi ini? Neo-ortodoksi ini dimulai setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu berakhir di 1918, lalu di awal sekitar tahun 1919 atau awal abad ke-20 itu muncul gerakan ini, gerakan neo-ortodoksi, di mana sebelumnya itu dunia teologi dikuasai oleh orang-orang liberal dengan teologi liberal yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Itu yang berkuasa, itu yang menyebar dan berkembang di negara-negara, di masyarakat, di orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, pada waktu itu muncullah gerakan neo-ortodoksi ini, di mana itu diawali dengan, kalau kita lihat gitu ya, tokoh utamanya itu ada atau tokoh yang terkenal dari neo-ortodoksi adalah Karl Barth gitu ya. Di mana pada waktu itu mereka yang memahami tentang teologi liberal dan melihat kenyataan yang ada, di mana setelah Perang Dunia yang Pertama ini ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, dan mereka disodorkan dengan teologi liberal. Mereka merasa bahwa teologi liberal ini tidaklah relevan dengan kehidupan mereka. Sehingga muncullah para pemikir-pemikir, teolog-teolog ini untuk mencari tahu dan belajar. Dan ini karena tidak muncul neo-ortodoksi karena tidak relevan dengan penderitaan yang mereka alami akibat Perang Dunia Pertama. Munculnya neo-ortodoksi diharapkan membawa kembali pengajaran Kristen setelah 2 abad berlangsungnya liberalisme. Jadi sebelum neo-ortodoksi ini setelah berlangsung selama 2 abad teologi liberal yang berkembang, yang dipercaya, yang dianut oleh orang-orang percaya pada waktu itu, para teolog-teolog, sehingga neo-ortodoksi ini diharapkan untuk membawa kembali pengajaran Kristen gitu ya. Tetapi apakah hal itu dapat terjadi? Seperti apa yang menjadi pengertian neo-ortodoksi, pengajaran benar yang baru ditemukan gitu ya. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan melalui gerakan neo-ortodoksi ini untuk membawa kembali dari gerakan atau pengajaran liberal yang terjadi pada waktu itu? Kita akan melihat tokoh-tokoh neo-ortodoksi. Ya, ini ada 6 tokoh yang menuliskan atau menyampaikan tulisan-tulisannya tentang di zaman atau di dalam gerakan neo-ortodoksi ini. Yang banyak terkenal ini adalah Karl Barth gitu ya. Karl Barth itu di mana dia memulainya itu ketika dia menuliskan atau mencari tahu tentang Surat Roma gitu ya. Ketika dia melihat keadaan yang terjadi, banyak penderitaan, dia pun melihat bahwa teologi liberal itu tidak sesuai, dia belajar kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sedikit untuk kita ketahui bahwa Karl Barth ini sebenarnya memiliki keluarga, dia berasal dari orang tua, ayahnya adalah seorang pendeta Reform. Tetapi di dalam perkembangan pembelajarannya, dia dimasuki atau dia mendapatkan pengajaran dari liberal gitu ya, sehingga ini membuat dia kembali berbelok. Tetapi ketika melihat keadaan yang ada, dia pun kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan mempelajari Surat Roma, sehingga dia memunculkan atau menuliskan
penulisannya tentang tafsiran tentang surat Roma, lalu itu di tahun 1919 gitu ya. Lalu sebenarnya sebelum Calvert ini ada seorang bernama Soren Kierkegaard gitu ya. Soren Kierkegaard ini adalah dia juga seorang yang menulis, tapi memang dia tidak begitu lantang seperti Calvert gitu ya. Sehingga kalau kita melihat gitu ya atau membaca di literatur, banyak literatur bahwa sepertinya tokoh utamanya adalah Calvert, dan pada malam hari pun pemikiran dia itulah yang akan banyak kita akan lihat pada malam hari ini gitu. Jadi sebenarnya keenam orang ini tidak memiliki sudut pandang yang sama tentang doktrin kekristenan gitu ya. Ada juga yang sebenarnya melenceng-melenceng gitu, seperti Paul Tillich. Paul Tillich ini banyak dikatakan bahwa dia itu sebenarnya bukanlah seperti teolog, tetapi lebih kepada filsuf, karena dia lebih mengarah kepada ide, bukanlah hal-hal historis yang terjadi di dalam kekristenan, gitu ya, apa yang dia bicarakan. Tetapi dia masuk ke dalam golongan neo-ortodoksi karena itu setelah zaman liberal itu, masa itu awal abad 20, orang-orang inilah yang mulai kembali membalikan apa yang diajarkan oleh teologi liberal, sehingga mereka masuk ke dalam tokoh-tokoh neo-ortodoksi. Demikian. Walaupun sekali lagi mereka semua tidaklah memiliki pemikiran yang sama, sehingga memang di dalam pembahasan saya malam hari ini nama-nama mereka tidak banyak saya sebut gitu ya, tidak banyak saya sebut bagaimana mereka memiliki pandangan tentang doktrin yang akan kita lihat pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang doktrin Allah. Kita akan melihat tentang pendapat atau apa yang disampaikan oleh Soren Kierkegaard. Apa yang disampaikan oleh Soren Kierkegaard, bahwa dia menekankan ketransendenan Allah, di mana Allah itu adalah pribadi yang sukar dikenal. Menurut Soren, Allah itu adalah pribadi yang dapat ditemukannya hanya dengan memberikan ketaatan secara absolut kepadanya. Perjumpaan dengan Allah menuntut suatu loncatan iman dalam keputusasaan seseorang. Dalam keputusasaan seseorang, Allah menjumpai orang itu. Jadi ini adalah pemikiran yang dipercaya oleh Soren Kierkegaard pada waktu itu, bagaimana dia menyampaikan bahwa tentang ketransendenan Allah. Kalau berbeda dengan teologi liberal gitu ya, di mana teologi liberal yang lebih menekankan tentang keimanenan Allah gitu. Nah, dia berbalik, dia lebih menekankan ketransendenan Allah, namun dia memikirkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang sangat sukar untuk dikenal. Dan dia mengatakan bahwa membutuhkan suatu loncatan iman, gitu ya, suatu loncatan iman. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Soren Kierkegaard ini? Dia tuh terkenal dengan teologi keputusasaan. Nah, kamera saya tertutup. Iya, dia sangat terkenal dengan teologi keputusasaan, di mana dia menganggap bahwa Allah akan menjumpai orang percaya di mana tak kalah manusia itu berada di dalam penderitaan, dalam keputusasaan, maka Allah akan menjumpai dia. Dan kondisi yang demikian itulah yang dia namakan sebagai loncatan iman, di mana Allah menjumpai orang yang berada dalam keputusasaan. Dan sehingga dia banyak dikenal sebagai dikenal juga dengan teologi keputusasaan. Nah, bagaimana dengan Calvert? Nah, Calvert berpandangan bahwa Allah itu adalah Allah yang transenden, dan manusia hanya dapat mengenal Allah melalui penyataannya kepada manusia. Sepertinya ini kalau kita lihat sekilas, pendapat daripada Calvert ini adalah pendapat yang benar, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya tentang bagaimana dia memandang tentang Allah, dia pendapatnya tentang Allah, ini juga
berkaitan dengan doktrin pemilihan yang akan dia sampaikan, dan ini tidak 100% benar gitu ya. Allah itu adalah Allah yang transenden, tetapi kita dapat mengenal Allah. Manusia dapat mengenal Allah hanya dapat melalui penyataan kepada Allah. Tetapi penyataan seperti apa? Ini yang kabar kurang tepat di dalam di dalam menyampaikannya gitu, di dalam cara pandangnya. Kita akan lihat dulu tanggapan bahwa pendapat tentang doktrin Allah, tentang Allah yang sulit untuk dipahami. Memang tidak ada seorang pun yang dapat mempunyai kemampuan untuk mengerti Allah secara tuntas. Kita yang terbatas, Allah yang tak terbatas, itu bagaimana kita dapat mengerti secara tuntas. Jelas ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. John Calvin pun menggunakan sebuah analogi, di mana dia menggambarkan itu tentang bagaimana manusia dapat mengerti tentang Allah, atau itu digambarkan dengan seorang ibu yang berbicara dalam bahasa bayi, dan tanda kutip dalam bahasa bayi kepada bayinya, di mana di sini Allah sendiri yang memberikan jalan dirinya untuk berkomunikasi kepada kita yang terbatas ini dan lebih rendah, dan gambarannya itulah yang tapi dapat dimengerti oleh kita. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami tentang Allah secara tuntas. Kita seperti memiliki satu benteng yang dibangun untuk menghalangi kita untuk mengerti Allah secara tuntas. Kita adalah makhluk yang terbatas, sedangkan Allah dalam keberadaannya tidak terbatas. Itu sebabnya para teolog pun memiliki rumusan bahwa yang terbatas tidak dapat menangkap yang tidak terbatas. Ini merupakan satu rumusan yang sangat dipahami oleh para teolog, oleh orang-orang yang mempelajari tentang Allah, bagaimana kita yang terbatas ini tidak mungkin dapat memahami yang tidak terbatas. Bahwa Allah tidak dapat dipahami secara tuntas, secara menyeluruh untuk dapat dimengerti. Namun, ini bukan berarti bahwa manusia yang terbatas ini tidak sama sekali dapat mengetahui tentang Allah. Karena kalau demikian, tentu apapun yang kita perbincangkan tentang Allah itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tentang agama, tentang teologi, tentang Allah. Kalau kita tidak dapat mengenal sedikit tentang Allah, itu tentu adalah sesuatu yang sia-sia. Kalau Allah itu tidak dapat dipahami. Kita memang tidak dapat memahami Allah secara tuntas, secara menyeluruh, secara komplit, secara lengkap, tetapi bukan berarti kita tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah hanya dapat kita pahami sebagian, tidak dapat menyeluruh. Kita hanya dapat memahami sebagian kecil tentang dirinya yang tak terbatas, yang sempurna itu. Di mana kita dapat mengerti ketika Allah sendirilah yang menyatakan dirinya bagi kita. Ketika Allah menyatakan dirinya, itulah yang sanggup untuk kita dapat mengerti. Di mana ketika kita dapat mengetahui tentang Allah sejauh Allah menyatakan dirinya kepada kita, di mana akan ada hal-hal tentang Allah yang berada di luar jangkauan pemikiran kita. Jadi ada hal-hal yang tidak dapat kita mengerti. Memang hal itu dapat kita ketahui, tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengenal sedikit. Kita dapat mengenal sedikit tentang Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Hal itu pula yang disampaikan di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi yang tidak Allah nyatakan, yang merupakan yang Allah tidak nyatakan, yang tersembunyi bagi Tuhan, ya memang tidak perlu untuk kita ketahui, gitu ya. Tetapi apa yang Allah nyatakan itu adalah untuk kita dan untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Jadi tanggapan seperti apa yang disampaikan oleh Søren Kierkegaard dan kabar bahwa Allah yang transenden itu memang Allah yang sempurna, yang hanya dapat kita ketahui melalui Dia menyatakan dirinya. Tapi bukan berarti kita tidak dapat mengenal Dia. Kita dapat mengenal Dia melalui pewahyuan dirinya, di mana Dia menyatakan dirinya.
Selanjutnya kita melihat tentang doktrin kristologi atau doktrin Kristus. Bagaimana pandangan para orang-orang tokoh-tokoh neo-ortodoksi ini berpendapat tentang Kristus. Kita melihat dari pendapat dari Soren Kierkegaard. Pengenalan akan Kristus lebih dari sekedar mempelajari seorang figur di sejarah di masa lalu, tetapi Kristus juga harus dijumpai pada masa sekarang, dan untuk menjumpai Kristus pada masa sekarang juga harus melakukan lompatan iman. Ya, ini dia merupakan sebuah tanggapan dia terhadap teologi liberal, di mana bagi teologi liberal Kristus itu hanya dianggap sebagai pendiri suatu agama dan sebagai seorang guru etika, sehingga dia pun menyatakan bahwa pendapatnya bahwa Kristus itu bukan sekedar mempelajari dia di dalam sejarah, tetapi di dalam kehidupan kita dapat mencapai Kristus melalui loncatan iman. Sekali lagi, loncatan iman ini merupakan suatu kondisi di mana kita mengalami satu keputusasaan, merasa di dalam satu keputusasaan, satu yang tidak mungkin, hal yang itu yang kita rasakan. Di sanalah Allah akan menjumpai kita, di sanalah loncatan iman itu yang dimaksud oleh Soren Kierkegaard, ya. Tetapi bagaimana dengan teologi tentang doktrin tentang Kristus bagi Karl Barth? Doktrin tentang Kristus bagi Karl Barth, dia menjelaskan bahwa menekankan sentralitas dari Yesus Kristus dalam teologinya. Kristus harus menjadi titik awal dan pusat dari teologi. Menurut Barth atau Karl Barth, tanpa Kristus maka tidak ada pewahyuan. Bagi Barth, Injil dimulai dengan ketetapan kekal, pemilihan Yesus Kristus. Barth mengajarkan bahwa predestinasi adalah pemilihan terhadap Yesus Kristus. Kristus adalah Allah yang memilih dan manusia yang dipilih. Pemilihan Kristus berarti pemilihan dari komunitas. Kalau kita lihat pendapat Karl Barth, pengajaran Karl Barth di sini tentang Kristus, seakan mungkin kita anggap benar, gitu ya, berbeda dengan teologi liberal. Tetapi ada hal yang harus kita telaah lebih detail, gitu ya, di mana di sini dia menekankan sentralitasnya kepada Kristus, dan dia mengatakan bahwa tanpa Kristus tidak ada pewahyuan. Jadi disinilah yang menjadi penekanan kesalahan daripada pandangan dari Karl Barth di sini tentang Kristus, di mana fokus utamanya tentang Kristus, tetapi dia melupakan ada karya pewahyuan lain yang Allah nyatakan. Dan pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Karl Barth ini bahwa tanpa Kristus tidak ada pewahyuan, ini akan merusak penyataan yang Allah telah lakukan sebelum Kristus itu ada. Di sini kita akan melihat tanggapan tentang Yesus sebagai pusat pewahyuan. Barth yang menyangkal adanya pewahyuan umum yang Allah nyatakan, di mana pewahyuan itu Allah nyatakan ada pewahyuan umum dan pewahyuan khusus yang kita mengerti, gitu ya. Pewahyuan umum itu melalui alam semesta, kita dapat mengenal Allah di sejauh mengenal Allah. Alam ini bukanlah bersifat ilahi, tetapi melalui alam, melalui ciptaan yang Allah telah kerjakan di dalam dunia ini, kita dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah memenuhi alam, dan kemuliaan Allah itu dinyatakan dan di dalam dan melalui alam. Jadi Allah itu mewahyukan, ada pewahyuan umum dan pewahyuan khusus, dan bagi Karl Barth, dia menolak dari pewahyuan umum ini. Allah menyatakan dan kita dapat mengenal dia melalui pewahyuan umum, yaitu melalui alam yang ia nyatakan, ia berikan, ia ciptakan bagi kita, dan dapat kita merasakannya. Di sana bagaimana kita dapat melihat bagaimana keagungan Tuhan pribadi yang menciptakan itu, dan kita dapat rindu untuk bisa mengenal dia.
Dalam Mazmur 19 ayat 1-6 dikatakan untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Di sini menggambarkan pemazmur menuliskan bagaimana alam ini, di balik begitu indahnya alam, ada pribadi Allah yang begitu berkuasa, pribadi Allah yang begitu mulia. Nah, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kalbar, bahwa dia menolak hal itu semua itu terpusat pada Yesus, gitu ya. Dia menolak akan adanya pewahyuan umum. Dan juga di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab murka Allah nyata dari surga, segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap, yang bodoh menjadi gelap. Di sini Rasul Paulus juga menyampaikan bahwa betapa Allah sudah menyatakan dirinya, keilahiannya sejak dunia diciptakan. Jadi dari keagungan penyataan pewahyuan umum ini, dia menyatakan dirinya. Itu yang menjadi tanggapan kita terhadap teologi doktrin tentang Kristus dari Kalbar atau orang-orang yang ortodoksi. Dan bagaimana dengan doktrin keselamatan? Kalau tadi sudah dikatakan bagaimana Kalbar itu lebih berpusat kepada Kristus. Kristus adalah pusat segalanya. Dikatakan bahwa di dalam Kristus semua manusia dipilih dan semua manusia ditolak. Barth menolak konsep predestinasi yang tradisional, yaitu konsep bahwa pemilihan berkenaan dengan individu, tanggung jawab gereja adalah memproklamasikan kepada orang-orang bahwa mereka semua telah dipilih di dalam Kristus. Dan oleh sebab itu, mereka semua sekarang harus hidup sebagai orang-orang yang terpilih. Jadi bagi Kalbar, tentang keselamatan, tentang pemilihan itu semua orang itu ada dipilih. Dia menolak ada pemilihan tradisional, ya ada sebagian yang dipilih dan ada sebagian yang tidak dipilih. Bagi Kalbar, dia menolak hal itu. Dia berpandangan bahwa semua manusia itu ada manusia yang dipilih dan semua manusia itu ditolak. Dia menolak akan adanya predestinasi. Dan pada akhirnya, walaupun banyak penulis yang menuliskan bahwa dia tidak mengakui secara gamblang, tetapi dia juga tidak menyangkalinya, sehingga hal itu membawa dia ke bahwa tentang predestinasi, tentang doktrin pemilihan ini memimpin dia kepada neo-universalisme, bahwa semua orang diselamatkan. Nah, oleh sebab itu kita ingin kembali melihat bagaimana pandangan kita tentang predestinasi. Sejak kekekalan sebelum kita ada, Allah memutuskan untuk menyelamatkan sebagian manusia dan sebagian lagi untuk menerima dosa-dosa mereka di dalam penyiksaan yang kekal, itu ya, yang di neraka. Jadi sejak awal Allah sendirilah yang telah menetapkan, memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak akan menerima anugerah keselamatan itu. Ini kita tidak dapat katakan bahwa Allah itu tidak adil di dalam predestinasi atau pemilihan.
mungkin kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Ini semua pemilihan Allah ini berdasarkan kedaulatannya, bukan berdasarkan pengetahuan Allah akan respon manusia akan diberikan. Di mana banyak juga yang berpendapat bahwa pemilihan Allah itu berdasarkan pengetahuan Allah, bahwa oh si A nanti akan menerima, si B ini akan menerima. Tidak. Tapi pemilihan Allah itu berdasarkan kedaulatannya. Allah sendirilah yang berdaulat, Allah sendiri yang memutuskan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak. Bukan berdasarkan tanggapan dari manusia atau objek yang dia pilih. Nah, orang pilihan memilih Kristus hanya karena mereka telah dipilih oleh Allah. Jadi, manusia itu dapat berespon untuk dapat memilih Kristus itu karena Allah sendiri yang lebih dulu memilih dia, Allah sendiri dulu yang berdaulat, yang menggerakkan hatinya sehingga manusia itu dapat memilih Kristus. Gitu ya, bukan dari kemampuan manusia itu sendiri. Allah memiliki hak untuk memberikan belas kasihan kepada siapa yang mau memberi belas kasihan. Jadi kalau bagi Calbert, dia menganggap bahwa dengan adanya predestinasi atau pemilihan ini, Allah itu seperti Allah yang tidak punya belas kasihan. Allah itu adalah Allah yang memilih-milih, tidak adil dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa Allah itu seperti itu, karena kita adalah orang berdosa, gitu ya. Di mana hak sepenuhnya itu berada di tangan Allah, untuk di mana Dia mau memberikan kepada siapa Dia memberikan anugerah, belas kasihan, dan kepada siapa yang Dia tidak akan pilih. Gitu. Ya, inilah yang menjadi tanggapan kita terhadap pengajaran dari Calbert, pandangan dari Calbert tentang doktrin keselamatan, di mana dia percaya bahwa di dalam Kristus, tetapi ini yang menjadi kelemahannya bahwa ada satu tentang predestinasi di dalam doktrin keselamatan yang dia pegang, gitu ya, mana dia tidak percaya akan predestinasi atau doktrin pemilihan. Itu sendiri juga dinyatakan oleh Alkitab di dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Jadi, kita dipilih sejak semula, sejak dunia ditentukan, sejak kita lahir dalam dunia ini pun Allah sudah memilih dan menentukan kita untuk dipilih dan diselamatkan dan menerima anugerah kemuliaan Tuhan nantinya di dalam kerajaan surga. Jadi bukan karena kemampuan kita, respon kita, tapi semata-mata karena Allah sendirilah yang berdaulat, yang telah memilih kita untuk diselamatkan. Nah, bagi Calbert, inkarnasi merupakan masih berkaitan dengan doktrin keselamatan, gitu ya. Bagi Calbert, inkarnasi merupakan hal yang sungguh-sungguh utama dalam pendamaian, dan melalui inkarnasi tersebut jurang antara Allah dan manusia dijembatani. Kalau kita lihat pernyataan atau pandangan pengajaran daripada Calbert ini, mungkin kita juga akan setuju ya, gitu ya, bahwa inkarnasi merupakan hal yang sungguh-sungguh utama dalam pendamaian. Dan melalui inkarnasi tersebut, jurang antara Allah dan manusia dijembatani. Namun apakah benar? Itu ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inkarnasi merupakan awal daripada Allah menyatakan kasih-Nya, di mana Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus, Dia berinkarnasi. Tetapi yang perlu kita lihat secara lebih dalam lagi bahwa ini bukanlah sumber dari pendamaian itu. Bukanlah hal yang sungguh-sungguh tentang pendamaian yang harus kita garis bawahi di sini, pendamaian. Karena inkarnasi bukanlah hal yang utama di dalam pendamaian antara manusia dengan Allah. Karena pendamaian itu terjadi bukanlah karena inkarnasi. Inkarnasi merupakan awal dari karya Kristus. Tetapi inkarnasi bukanlah merupakan hal yang utama di dalam proses, di dalam keadaan pendamaian yang Allah kerjakan bagi manusia. Di mana
pendamaian yang itu terjadi karena kematian Kristus di kayu salib. Dalam Roma 4 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dalam Roma ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diperdamaikan oleh kematian Kristus, bukan diperdamaikan oleh inkarnasi, tapi diperdamaikan oleh kematian Kristus. Tentunya pemahaman apa yang dikatakan oleh Calvert ini memiliki dampak. Dampaknya tentu dengan doktrin keselamatan yang dia pegang, gitu ya. Dan juga dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Di sini juga dikatakan bahwa kita didamaikan oleh darah salib Kristus, oleh karya kematian Kristus di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah, itulah yang mendamaikan kita, bukanlah karena karya inkarnasi. Karya inkarnasi merupakan awal, tetapi bukanlah itu yang menjadi utama. Yang utama adalah kematian Kristus di atas kayu salib untuk kita, penebusan Kristus yang sudah ia kerjakan. Itu yang dapat kita pahami dari doktrin keselamatan. Bagaimana dengan doktrin Alkitab? Ya, sebenarnya ini biasanya banyak disampaikan doktrin Alkitab ini di awal, gitu ya. Tetapi mengapa saya sampaikan agak terakhir? Karena doktrin Alkitab ini doktrin yang mungkin agak berbeda, gitu, dari dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Nah, bagi Calvert, dia menolak pemahaman tentang suatu tulisan yang tanpa salah, gitu. Jadi dia membedakan antara firman Tuhan dan Alkitab. Bagi Calvert, para penulis kitab suci itu hanyalah sekedar berkaitan pada pengalaman mereka dengan wahyu Allah. Jadi ketika membaca catatan mereka, seseorang akan mengalami wahyu Allah, dan pada saat itu kitab suci menjadi firman Allah bagi orang tersebut. Jadi dia menganggap bahwa Alkitab itu hanya seperti katakan buku sebagai sebuah catatan, dan firman Alkitab itu akan menjadi sebuah firman Allah ketika dia mengalami wahyu Allah. Ini pandangan daripada Calvert. Dan hal ini Calvert mengkategorikan firman Allah dalam 3 wilayah. Yang pertama adalah firman yang diwahyukan adalah Allah menyatakan dirinya sendiri dengan berbicara pada para rasul dan para nabi. Dia mengatakan bahwa firman Allah ini dapat dikatakan firman pada pada pertama kali Allah menyatakan kepada para rasul. Gitu. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama juga ada bagaimana Allah berfirman secara langsung kepada para nabi. Di sanalah bagi dia itu adalah firman Allah. Gitu. Dan yang kedua, firman yang tertulis ini adalah deposit wahyu yang dibuat oleh manusia. Karena manusia menulis Alkitab, maka hal itu tidak dapat disejajarkan dengan firman Allah. Firman Allah yang tertulis baginya itu seperti buku yang dibuat oleh manusia, tetapi itu bukanlah sepenuhnya adalah firman Allah bagi dia, menurut dia. Dan yang ketiga, firman yang dikhotbahkan, gitu ya. Firman yang dikhotbahkan adalah proklamasi dari firman. Dan pada waktu anugerah Allah itu bekerja dalam diri seseorang, ketika dia mendengar firman itu, ketika mendengarkan khotbah itu akan menjadi sebuah firman ketika ada anugerah Allah. Nah, dia mengkategorikan demikian, ada 3 yang dikategorikan, bagaimana firman yang secara langsung, firman yang ketika kita baca, lalu itu dalamnya kita Tuhan beranugerah, kita mendapatkan firman Allah, dan yang ketiga ketika mendengarkan firman Tuhan, gitu ya, dan mendengarkan khotbah, ada karya Tuhan, ada anugerah Tuhan membuat kita mengerti, dan di sanalah kita mendapatkan firman Allah. Bagi Calvert demikian. Bagaimana tanggapan kita? Kita dapat melihat bahwa Alkitab seutuhnya sebagai firman Allah, karena Alkitab sendiri pun yang menyatakan. Jadi Alkitab itu bukan sekedar buku, tapi secara keseluruhannya Alkitab itu adalah firman Allah.
Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam penulisan Alkitab, para penulis Alkitab ini kan sangat banyak, gitu ya, sangat banyak, dan di dalam penulisan Alkitab ini, para penulis Alkitab ini diinspirasi oleh Allah, di mana inspirasi ini diterjemahkan dari kata Yunani itu dinafaskan oleh Allah. Nah, jadi gambarannya Allah menafaskan Alkitab itu sama seperti ketika kita berbicara, ada keluar nafas dari mulut, dan jadi apa yang Allah sampaikan ketika berbicara itulah firman yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Meskipun firman Allah itu datang ke dalam setiap penulis melalui tulisan tangan, tetapi sumber utamanya, karena itu diinspirasikan, sumbernya itu adalah Allah sendiri. Nah, kata inspirasi ini juga berkaitan dengan proses, di mana ketika para penulis Alkitab ini menuliskan firman Tuhan, menuliskan Alkitab ini, tentu saja ada Roh Kudus yang membimbing mereka, sehingga kata-kata setiap kebenaran firman yang kita dapatkan hari ini itu bukanlah hanya karangan mereka, bukanlah ada pendapat mereka, tidak, tetapi itu dibimbing oleh karya Roh Kudus. Karena kata inspirasi ini juga berkaitan dengan proses di mana ketika menuliskan firman Tuhan, para penulis Alkitab ini dibimbing oleh Roh Allah yang menuntun mereka untuk dapat menuliskan. Jadi, tapi kita juga harus melihat bahwa ini bukanlah seperti didikte apa yang Allah dikte, tetapi para penulis Alkitab dikuasai oleh Roh Allah untuk Allah menolong mereka untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Alkitab adalah istilahnya inerrancy dan infallibility, ketidakbersalahan Alkitab yang kita percaya hari ini. Walaupun memang di dalam terjemahan, mungkin ketika Bapak Ibu mendengar gitu khotbah gitu bahwa terjemahan kita bahasa Indonesia ini kurang tepat, mungkin kita pernah mendengarkan demikian gitu ya. Yang dimaksud dengan ketidakbersalahan penulisan Alkitab ini adalah berkaitan dengan penulis atau manuskrip pertama yang asli, yang itu yang dikatakan itu yang tidak bersalah. Di dalam terjemahan demi terjemahan, apalagi dalam terjemahan ke berbagai bangsa, ke berbagai bahasa, itu sangat dimungkinkan untuk salah. Itu sebabnya di dalam proses penafsiran Alkitab itu harus kembali kepada bahasa asli. Harus bahasa asli apa yang dimaksudkan di dalam bahasa asli, sehingga kita dapat mengerti lebih dalam. Nah, bagi Calvert, dia tidak percaya bahwa Alkitab itu seluruhnya adalah firman Allah, tetapi kita kembali diingatkan oleh firman Allah sendiri pun yang menyatakan kesaksian bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Jadi semua tidak ada terkecuali, dan kalau kita pelajari di dalam doktrin Alkitab itu bagaimana proses hingga hari ini yang kita dapatkan, bagaimana ada dan proses kanonisasi gitu ya, sehingga kita percaya Alkitab yang kita pegang hari ini, 66 kitab ini adalah firman Allah yang tidak salah, yang benar, dan itu adalah firman yang Allah sendiri ilhamkan bagi kita untuk mengajar kita, untuk membuat kita menyatakan kesalahan buat kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Ini merupakan doktrin Alkitab yang merupakan tanggapan daripada Calvert. Doktrin manusia. Nah, kalau doktrin manusia, kalau dari tadi saya mengatakan tokoh tentang Calvert, tentang Soren Kierkegaard gitu ya, tetapi dalam doktrin manusia, Calvert itu tidak menyatakan pendapatnya. Tapi kita melihat tokoh-tokoh yang lain, yaitu ada Emil Brunner. Ya. Emil Brunner di sini dia menolak kerusakan total manusia,
tentang dosa asal, natur dosa dan historisan dari Kejadian pasal 3. Dia menolak hal itu. Sehingga di dalam menjelaskan tentang dosa, Brunner menyatakan bahwa manusia adalah seorang pendosa karena ia memilih untuk berdosa, bukan karena natur dosa yang diwariskan. Manusia dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan yang lain. Gagal melakukan hal itu merupakan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Itulah definisi dosa bagi Brunner. Jadi, tentang doktrin manusia, Brunner sendiri berpendapat bahwa dia tidak percaya akan tentang dosa asal. Manusia melakukan dosa, manusia melakukan dosa karena dia memilih untuk hidup di dalam dosa, untuk memilih untuk berdosa. Dia tidak meyakini akan natur dosa yang diwariskan atau dosa asal bagi kehidupan manusia. Mari kita memberikan tanggapan kita dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, itu merupakan awal kerusakan dan kecemaran umat manusia. Kerusakan total yang dialami oleh manusia membuat manusia tidak dapat melakukan kebaikan. Mungkin kita dulu orang sebelum Kristus datang gitu ya, ada banyak orang melakukan kebaikan. Ya, kebaikan, tetapi bukanlah sungguh kebaikan yang menyenangkan Allah. Dan pada kenyataannya manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Inilah gambaran dari kerusakan total manusia. Sehingga kita dapat menolak pandangan daripada Emil Brunner tadi bahwa manusia berdosa karena dia memilih. Karena pada dasarnya akibat dosa manusia itu membuat cenderung manusia untuk melakukan dosa, bukan untuk hidup menyenangkan Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan 18 mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi gambarannya bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kebaikan yang dapat sungguh dapat hidup berkenan kepada Allah, karena memang memiliki natur dosa sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi ini merupakan tanggapan kita dari doktrin manusia dan dosa dari Emil Brunner gitu ya. Oleh sebab itu, kesimpulannya apa yang dapat menjadi kesimpulan bagi kita? Kalau tadi dikatakan bahwa neo-ortodoksi itu diharapkan untuk dapat kembali dari gerakan liberal, untuk kembali kepada apa yang sudah disampaikan oleh para reformator, tetapi pada kenyataannya kita dapat menyimpulkan bahwa dari pandangan para tokoh-tokoh neo-ortodoksi itu tidaklah dapat disebut sebagai gerakan yang kembali kepada ajaran-ajaran reformasi. Karena di dalam doktrin tentang Allah, mereka menganggap Allah itu Allah yang tidak dapat dikenal, Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dimengerti. Dan tentang doktrin tentang Kristus, mereka tidak percaya akan wahyu umum yang Allah nyatakan, hanya berpusatkan pada Kristus. Tentang doktrin keselamatan, di mana mereka berpandangan bahwa Allah, Kalbar itu berpandangan bahwa dia tidak percaya akan doktrin pemilihan. Dan tentang Alkitab, dia tidak percaya seutuhnya bahwa firman Alkitab adalah firman Allah yang tidak bersalah. Dan manusia mereka menolak akan keberdosaan manusia, dan bahwa manusia itu mengalami kerusakan total. Bahwa keberdosaan manusia karena keputusan manusia untuk memilih untuk berdosa. Nah, ini merupakan gambaran daripada gerakan neo-ortodoksi yang kita pelajari malam hari ini. Ini yang menjadi akhir dari pelajaran atau pembahasan kita tentang neo-ortodoksi, yang memang sebagian besar itu disampaikan oleh Kalbar gitu ya, karena dia banyak menyampaikan pandangan-pandangannya, tulisan-tulisannya. Tapi memang ada beberapa
tokoh-tokoh lainnya yang hampir kadang dia mendukung, tetapi dia tidak sepenuhnya mendukung gitu dari pandangan Calvert gitu ya. Dia pun masuk ke dalam sekali lagi masuk kepada neo-ortodoksi karena mereka melawan daripada pandangan liberal yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Itu aja yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Mungkin kita ingin kembali kita jadi berpikir gitu, apakah neo-ortodoksi ini sampai hari ini tuh ada? Gitu ya. Mau tanya. Oh iya boleh tuh. Contoh tadi kan disebutkan bahwa ajaran Calvert itu yang ditolak itu termasuk apa? Yesus itu pusat pewahyuan ya. Oh iya. 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 Tadi sempat ada pernyataan bahwa sebelum Yesus ada, itu sudah ada wahyu gitu loh. Jadi ada sempat pernyataan seperti itu gitu loh. Apakah memang dulunya Yesus nggak ada gitu loh? Tadi saya dengar sepertinya itu gitu. Karena kan kalau di dalam Yohanes 1 sampai 4 itu kan dunia tidak akan diciptakan kalau tanpa firman gitu loh. Kan bahwa baik wahyu umum maupun wahyu khusus itu kan berada di dalam kedaulatan Allah. Apakah Yesus tidak terlibat di situ? Atau bagaimana? Tadi ada bahwa Yesus pusat wahyu. Tadi dibilang sempat saya dengar bahwa sebelum Yesus ada, sudah ada wahyu gitu loh. Apa memang Yesus dulu nggak ada? Atau bagaimana? Kan Yesus kan ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah firman Tuhan. Iya. Bagaimana? Apakah salah pandangan Calvert ini? Iya. Karena Allah berdaulat toh, termasuk di wahyu umum kan? Iya. Apakah di wahyu umum Yesus tidak bekerja sama dengan Bapa atau bagaimana? Karena kan dia tidak bisa terpisahkan itu. Iya. Saya coba jawab. Tapi bagi Calvert, dia lebih menekankan sentralitas dari Kristus sebagai teologinya, di mana dia di sini menolak pewahyuan umum. Baginya Allah tidak pernah mewahyukan selain Kristus gitu loh. Jadi dia tidak percaya akan pewahyuan umum seperti ciptaan untuk manusia dapat mengenalnya. Begitu. Yang dimaksud dengan sebelum Kristus. Tapi wahyu umum itu kan berada di dalam kedaulatan Allah. Ya, di dalam ya. Kan seperti di mana tuh? Di Mazmur ya, bahwa langit dan bumi kan menceritakan kemuliaan Allah, itu kan wahyu umum kan? Iya. Ya kan? Benar. Iya, betul. Tapi kalau di dalam Yohanes kan yang ayat 3 kan bahwa penciptaan kan kalau tidak ada firman kan dari Yesus kan tidak bisa jadi dunia itu. Bagaimana mungkin wahyu umum bisa ada gitu loh? Kalau tanpa itu. Apakah Yesus tidak terlibat atau bagaimana? Iya, tentu saja Yesus pasti sudah ada dari penciptaan pun pribadi Yesus itu kan sudah ada, tetapi memang tidak dikenal secara progresif gitu ya. Nanti kita akan kenal melalui ketika dia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus gitu, ke dalam inkarnasi begitu. Tetapi di dalam penciptaan pun dia sudah terlibat, dia sudah ada. Namun bagi Calvert di sini tanpa Kristus gitu ya. Jadi dia di sini dia tidak mengakui adanya pewahyuan umum. Begitu, itu yang menjadi titik tolak daripada pandangan Calvert tentang Kristus gitu ya. Oh, mungkin yang dimaksud itu Yesus yang jadi manusianya ya waktu dia datang itu ya. Betul. Oh, bukan yang waktu keahlaannya manusianya dia waktu dihadir memperkenalkan diri gitu. Iya. Oh, itu ya. Iya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, saya ingin melanjutkan gitu apa yang tadi saya sudah sampaikan gitu terakhir sebelum Pak Julius ini. Apakah neo-ortodoksi ini tidak berlaku, tidak ada gitu, tidak ada sampai saat ini? Kalau kita lihat gitu bagaimana pengajaran-pengajaran yang beredar saat ini setelah saya lihat gitu ya, itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali juga yang termasuk dalam neo-ortodoksi gitu ya, di mana
banyak pengajaran di dalam melabelkan di dalam bungkusnya, package-nya Kristenan, tetapi membawa kepada universalisme gitu ya, seperti apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh neo-ortodoksi ini, bahwa semua orang diselamatkan gitu ya. Dan itu membuat kita harus mawas diri, jadi harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau dikatakan bahwa ini hanya berlaku dalam sejarah pada zaman dulu, tapi kita harus ingat bahwa apa yang boleh katakan mungkin diwariskan oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ortodoksi ini menjadi kawasan untuk kita hari ini, bagaimana kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan, kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh gitu, karena memang masuknya mungkin tidak se ekstrim atau sejelas seperti para teolog ortodoksi ini gitu ya, menggamblangkan gitu, tetapi biasanya masuk itu dalam pengajaran-pengajaran, apalagi dalam generasi-generasi muda gitu ya, sehingga yang mungkin kita ada dengar gitu ya beberapa waktu yang lalu, bagaimana semua agama itu masuk ke surga gitu, kamar berapa gitu, itu masuk ke dalam pengajaran-pengajaran di dalam gereja, pengajaran di antara orang Kristen gitu. Jadi itu membuat kita harus berhati-hati, mawas diri bahwa pemikiran neo-ortodoksi ini itu juga masih sangat dimungkinkan untuk dapat berada di generasi hari ini gitu ya, di abad ini gitu, yang begitu modern, yang begitu sangat mudah kita memperoleh informasi, tetapi cara pandang, cara berpikirnya dan membuat kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Gitu. Yang membuat kita harus membawa kita kepada pengaplikasian gitu hari ini, bahwa kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang Ia nyatakan, ya, karena hari ini pengajarannya pun pandangan dari tokoh neo-ortodoks ini pun masih tetap ada gitu hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita malam hari ini telah mempelajari tentang salah satu perkembangan yang terjadi dalam teologi modern. Minggu lalu kita sudah melihat teologi liberal, bagaimana teologi liberal itu ya yang sudah kita lihat gitu ya, sudah kita pelajari, dia berkembang, tetapi neo-ortodoksi ini seperti tanggapan terhadap teologi liberal yang berlaku pada zaman itu, pada awal abad ke-20. Tetapi sesungguhnya dia tidak dapat kembali. 32 dulu. 32. Baru 33. Diharapkan dia dapat kembali kepada pengajaran daripada teolog-teolog reform, tapi ternyata rupanya tidak seutuhnya mereka bisa dapat kembali gitu ya, karena penafsiran tentang pandangan-pandangan mereka itu juga berbeda gitu dengan teolog-teolog reform. Jadi minggu yang datang pun kita akan melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di dalam dunia teologi hari ini, dalam dunia modern gitu ya. Ini adalah hal yang telah terjadi di dalam sejarah bagaimana gerakan neo-ortodoksi ini sudah terjadi, dan perkembangan atau pengajarannya itu pun mungkin hari ini dapat kita lihat gitu ya, bisa saja diwariskan oleh kekristenan gitu ya, dilakukan oleh Kristenan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Itu mungkin menjadi pengaplikasian sekali lagi untuk kita. Kalau tidak ada, saya akan tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhanlah yang pemilik akan sejarah kehidupan manusia, bahkan sejarah di dalam kami boleh belajar tentang Engkau. Tuhan, apa yang telah terjadi di dalam sejarah dunia teologi, kami melihat bahwa Engkaulah yang pegang kendali, dan kami boleh percaya kepada Engkau hari ini, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami dapat percaya kepada Engkau, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, Engkau yang memilih dan menyelamatkan kami.
Biarlah Tuhan ini menjadi respon bagi kami untuk selalu bersyukur akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, dan membuat kami untuk dapat selalu rindu belajar kebenaran firman-Mu, karena Alkitab yang kami pegang hari ini adalah seutuhnya adalah kebenaran firman-Mu. Dan kami sadar Tuhan, di sekeliling kami begitu banyak pengaruh warisan, pandangan para teolog neo-ortodoksi ini yang mungkin merasuki generasi hari ini. Tuhan, tolonglah kami agar ketika kami yang sudah mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, kami dapat mengajarkannya, kami dapat memiliki pegangan yang utuh, bahkan kami boleh membimbing orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memiliki pandangan yang benar, sehingga mereka tidak terpengaruh, mereka tidak jatuh kepada pengajaran-pengajaran yang salah. Pujilah Engkau Bapa di surga, pimpin kami, di mana waktu ini kami akan berpisah dari Zoom meeting ini, kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan sertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.